Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala rasulillah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, irsyad, bayan, wa taufik kepada kita semua sehingga kita dapat memahami ilmu ini seiring bertambah usia kita, hidup kita, bertambah pula ilmu, wawasan, pengetahuan kita yang menjadi asbab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah menguji jalan beliau yang berkiamat. Airnya dibagi, gurunya nyebar. Yang ke awat belum ada airnya, gurunya nyebar. Di tengah-tengahnya ada gurunya. Hadirin Allah, kita taklim kali ini mengkaji melanjutkan ya Islamic worldview dan prinsip atau konsep ibadah ya dalam bentuk bekerja ya. Ibadah dalam bentuk bekerja. Islamic worldview sudah di-share di grup, bisa dicek di HP Islamic worldview. Waktu itu selesai, untuk sisanya yang belum dibahas. Cara pandang Abi Arga terhadap pendidikan. Cara pandang Abi Teddy terhadap pendidikan. Islamic worldview dalam pendidikan. Islamic worldview dalam pendidikan. Hadirin rahimakumullah, apa-apa tergantung apa berusul cara pandang. Pekerjaan, mengajar, mengasuh, ya, apapun, kuliah, bergantung cara pandang. Orang itu melihat objek atau apa yang kemudian terjadi itu sangat menentukan, karena ini terkait pandangan hidup ya, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup seseorang ya, yang melahirkan sikap, perilaku atau mungkin kebijakan gitu ya. Kebijakan tuh kotornya masjidnya tuh biar gak gimana antum bagian dalam gitu, ya kan? Terus nggak antum pikirin tuh. Nah itu cara pandangnya. Ketika diingatkan begini, ketika dijatuh begitu, dianggapnya apa? Dianggapnya sebagai hinaan, dianggapnya sebagai kasih sayang, diingatkan bahwa itu amanah. Ya, itu tergantung sekali orangnya. Apapun, ya. Kelirunya kalau sikap cara pandangnya itu bertentangan ya, bertentangan dengan prinsip Islam ya. Beliau ya menulis, udah ketemu belum di filenya Abidigi biar nggak tidur? Selain worldview dibuka, mana HP-nya? Islamic worldview dibuka, kita maju sini. Virus udah di-share lagi Islamic worldview. Mbak Nazma, Islamic worldview dalam pendidikan dibaca, Mbak Nazma. Apa isinya?
Yaitu isinya apa? Dibaca, membicarakan pandangan hidup tentu apa? Sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu peranata sosial yang paling kuat dalam hal pewarisan nilai. Anak kecil ini, santri ini sudah bisa diberikan pemahaman sekolah itu perjuangan, ibadah gitu. Sikapnya kalau libur sedih, ya kira. Kalau libur sedih karena nggak berjuang. Kalau masuk semangat karena fisabilillah, kan begitu. Itu namanya cara pandang. Menaman cara pandang hidup, menyikapi segala sesuatu. Lanjut Pak Najma, sampai mana saya bacanya? Dibuka di grupnya itu, share udah di-share. Ya, coba. Biar Abi Diki nggak ngantuk tuh. Mana orangnya? Membicarakan Stop. Kenapa Mbak Najma harus dimotivasi oleh orang tua ngajar atau jadi guru? Kenapa? Coba ditanya. Kira-kira worldview-nya Uminya apa? Worldview-nya Abinya Mbak Najma apa? Dalam pandangan Allah mulia mana? Guru sama pedagang? Dalam konteks amal jariah, guru. Yakin kalau berjumpa saya tanyakan, Pak, kenapa Mbak Najma itu disuruh menghafal Quran, disuruh kuliah tarbiyah di pendidikan agama Islam, kemudian disuruh juga belajar mengajar dan akhirnya mengajar sampai 2 tahun ini? Pasti kemuliaan itu dengan ilmu dan menjadi guru. Harta adalah anugerah. Pasti ingin anaknya itu, bapaknya ingin anak saya tidak seperti saya pastinya dari sisi keilmuan, ya. Nah, bapaknya pedagang. Begitu Abi Teddy. Iya kan? Boleh memaksakan anak untuk belajar agama, itu boleh. Ya. Sehingga kemudian mewariskan apa nih? Nilai yang diyakini itu diwariskan. Keluarga punya konsep, masyarakat juga ada nilai-nilai yang harus disampaikan atau diwariskan. Beriswa ini pernah? Coba dicari, masih ada nggak? Sebelum grupnya hilang. Kalau nggak diajak, nggak usah ngikut. Ada hukum nggak tertulis itu apa itu? Gimana itu coba? Menarik juga lebih. Kalau nggak diajak, nggak usah ngikut-ngikut. Healing sendiri aja. Nggak diajak gitu. Terus apa lagi? Kalau benerin sajadah jangan pakai kaki misalnya. Apa lagi? Coba dicari itu. Itu nilai-nilai yang tidak tertulis. Kalau di sekolahan tertulis jelas dalam kurikulum, disusun pelajaran. Maka kemudian nilai adalah produk pandangan hidup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sekitar 2 pekan yang lalu. Oleh sebab demikian, dalam sejarah Islam pendidikan merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian sangat serius. Abi Puji, kenapa itu? Lanjutin. Sangat serius kenapa? Hingga kemudian apa? Ya, model-model lembaga pendidikan baca
Loh, gimana belum ketemu? Ini sudah pernah disampaikan sekali tapi nggak selesai. Jadi ini lanjut. Hah? Apa? Satu paragraf itu paham nggak maksudnya? Tanyakan. Oleh sebab demikian dalam sejarah Islam pendidikan merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian sangat serius. Hingga kemudian model-model lembaga pendidikan yang dikembangkan dalam Islam menjadi rujukan. Tuh. Pokok pengembangan kelembagaan pendidikan di barat setelah zaman Renaissance. Paham Habib Fauzi apa maksudnya itu? Semua. Habis tadi kemajuan bangsa itu ujung tombaknya melalui apa Habib tadi? Pendidikan. Pendidikan dalam undang-undang diatur. Ya Birjo, berapa tempat pendidikan tuh? Berapa lembaga pendidikan tuh? Itu ada di jurnal yang kemiskinan itu. Kenapa orang miskin? Jelas di situ ada pendidikan informal, formal dan non formal, tiga-tiganya ini. Kalau sudah di pondok berarti diambil alih semua keluarga, masyarakat dan sekolah jadi satu. Karena dia mondok. Kalau tidak mondok, sisa berapa? Yang duanya orang tua dan masyarakat, satunya sekolah. Abi Arga di Indonesia Islam paragraf kedua. Ya. Abi Arga paragraf kedua dibaca. Loh, kayak mana? Abi Arga di Indonesia dulu belum ketemu. Wah, Abi ketemu nih. Alhamdulillah. Santrinya ditungguin tadi di sini loh. Gimana caranya biar mereka nggak ribut? Apa biar gak? Di Indonesia? Iyo. Sejarah negeri ini. Iya betul, mencatat. Terus yang keras. Stop. Apa yang masih ada sebelum ada negara ini, Pak? Sebelum ada kemerdekaan sudah ada lebih dulu apa? Pesantren itu. Belum ada madrasah, tentu saja negaranya belum ada, tadi. Pesantrennya sudah ada. Pendidikan informal di keluarga sudah ada. Pendidikan non formal pesantren sudah ada. Ya. Pesantren lebih dulu hadir. Dan memang pendidikan terbaik serta penerapan amaliyah Islamiyah yaumiyah itu ya di pesantren itulah. Full bisa diatur. Nah di ICA ini kurikulum yang di sekolah lain dianggap ekstra kurikuler, perhatikan. Ekstrakurikuler tambahan itu di sini malah yang kurikuler utama. Jadi kalau tidak sholat tahajud pondoknya, kurikulumnya itu yang dianggap ekstra di sini yang utama, yang kurikuler utama. Gitu. Sholat duha, zikir itu yang utama dalam rangka penanapan adab pengamalan ibadah, bermuara pada peningkatan iman dan takwa. Bukan berarti kita nggak mengajarkan ilmu fardu kifayah ya, skill keterampilan hidup ya.
Itu diajarkan. Tetapi adab kepada ilmu harus mendahulukan yang fardu ain. Baru fardu kifayah, baru ilmu yang mubah terserah. Mubah itu ya apa saja yang tidak dilarang agama boleh dipelajari. Itu yang terakhir. Pesantren sudah ada. Pesantren ini adalah apa? Lembaga pendidikan yang dikreasi sedemikian rupa oleh para ulama. Yang buat sekolah pesantren itu ulama, orang-orang alim, namanya ulama. Agar mencerminkan misi dan pandangan hidup nih, worldview-nya. Sekolah itu, pesantren itu untuk melanjutkan misi tauhid. Gitu. Lahir manusia bodoh, tidak ada yang mengajari. Semuanya pasti bodoh. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Banyak yang meninggal apa banyak yang lahir? Lahir, habis itu aja. Malah ada orang enggak punya istri, enggak punya suami, bisa punya anak. Nah kan? Berisiko jangan-jangan menikah, jarak jauh aja bisa melembung gitu. Senggolan aja udah jadi. Iya kan? Akhirnya apa? Banyak manusia yang jahil. Sepanjang perjalanan kehidupan ini bertambah bodoh. Kualitas orang semakin buruk. Sunatullahnya demikian. Maka peran pendidikan pesantren, pendidikan Islam yang melahirkan ulama. Kenapa perlu kita terus kampanyekan Nabi Arga untuk pendidikan pesantren, pendidikan Islam atau full day full? Ya Abi Fauji, fullnya sefull di sini nih. Sampai datangnya bisa jadi jam 6 tuh full. Ulangnya bisa jam 5 full. Abinya aja masih masak. Masih tidur. Abi tadi masih di mana? Di alam arwah. Santrinya sudah datang. Mana Abi Rusdi? Abi Rusdi nanti ngajar tahfiz sore ya. Mimutianya disakitin Abi Rusdi itu. Apalagi itu. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang dikreasi sedemikian rupa oleh para ulama untuk menyampaikan misi dan pandangan hidup Islam, worldview Islam yang jelas. Tidak mengherankan, tadi belum terjawab Abi Harga. Kenapa harus dikampanyekan? Siapa yang ekonomi tadi? Abi tadi. Kenapa harus dikampanyekan untuk ngurusin agama? Kenapa? Bahkan digratiskan supaya mau mondok. Kenapa? Orang juga mau nyumbang kalau pondok sekolahnya. Kalau nggak pondok susah bidiki, udah tahu bidiki. Sekolah nggak ada pondok susah orang mau bersedekah atau berinfak. Kenapa begitu? Allah yang menyiapkan pembiayaan itu. Sehingga nggak masuk akal bisa cuma bayar 300 di pondoknya Berisdo itu. Bayar sedikit, nggak logikanya nggak ketemu gitu kalau dihitung biaya makannya bagaimana. Kenapa harus dikampanyekan Nabi Fauzi untuk pendidikan agama ini? Kenapa? Memang naluri kalau sudah namanya duit, ekonomi, gak usah disuruh-suruh, gak usah apa namanya tadi? Penting bekerja, dapat duit untuk hidup, nggak perlu, itu sudah pasti nalurinya tahu. Tapi orang yang mengurusi agama anak-anak ini, ya didesain, diformat apalagi, didoktrin supaya mau menjadi dai sulit. Nggak semuanya alumni, ya bidiki, kawan bidiki berapa yang lanjut menjadi ustadz sampai meninggal? Belum tentu. Lulus, merdeka, habis ngabdi, acara bebas, nggak melanjutkan dakwah lagi. Kan pondok semuanya fokus di situ, mengkader dai, daiyah, mubalik sampai menjadi orang yang alim,
orang yang menjadi alim ulama. Karena itu tidak ada yang mau ngurus sabidiki. Gitu di. Kalau ekonomi mah ya nggak usah lah, pasti pinter dia anunya. Nyambung gitu. Itu ya, temu ya. Pandangan hidup Islam yang jelas tadi. Tidak mengherankan bila kemudian di tubuh pesantren siapa saja dapat melaksanakan apa? Islamic world view, cara pandang Islam secara terang. Abi-adi, alinea ketiga. Baca. Yang enak bacanya. Terus ya. Pertama, ya, dulu belum ada pondok pesantren. Dalam sejarah pendidikan Islam, semua berpusat Rasulullah yang dibangun apa? Setelah hijrah Rasulullah membangun masjid. Masjid apa namanya Bidiki? Pertamanya di rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian mendirikan masjid. Masjid sebagai sentral pusat ibadah, pusat dakwah. Belum ada pondok ya, belum. Ya. Tujuannya apa? Berarti apa? Dakwah. Perluasan dakwah dan pengajaran Islam. Makanya sayang lah masjidnya kalau kosong jadi kosong. Gak ada ngisi sayang. Dibangunnya ini sama orang Arab dulu, ya tentu untuk syiar dakwah Islam. 2005 yang dibangun Inggris dulu, tahu. Ikut ngawal material dulu. Borongnya kenal. Kayak ini bagus ini, yang lainnya banyak yang ambruk. Iya. Tanpa tiang loh ini. Iya. Tentu tujuannya untuk penyiaran agama. Di masjid yang nantinya akan menjadi cikal bakal pesantren biasanya tinggal seorang ulama. Ini kalau normalnya ya. Maka orang Arab dulu bangunkan rumah itu untuk imam dan takmirnya, itu maksudnya begitu loh. Ya. Supaya ada yang mengurus masjid, tentu yang paling utama mengurus masalah ibadah, bagian bidang ibadah, selain juga bidang yang lain ya, kebersihannya, kemakmuran ibadah gitu. Seorang ulama yang dalam dirinya tertanam misi yang kuat menyebarkan ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Untuk itu ia kemudian mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat sekitar. Jadi yang menjaga akidah umat itu siapa? Ulama. Diturunkan dengan manajemennya di masjid, yang mana masjid itu menaungi ya masyarakat sekitar. Itu normalnya begitu. Kalau ada paham-paham yang sesat, ulamanya sudah memberi benteng gitu. Jadi ulama menjaga umat. Itu sejarahnya mula-mula muridnya sedikit, lama-kelamaan setelah banyak masyarakat mulai tertarik, akhirnya berdatangan bahkan dari luar daerah. Akhirnya berdirilah pondok itu, kalau sejarahnya begitu, untuk menginap santri,
Pondok itu ya tempat nginap pada dasarnya. Kalau yang pakai istilah yang betul-betul dulu zaman dulu istilahnya bukan pondok ya, Diki apa namanya? Kutap. Ya, kutap gitu. Maka Ustadz Budi Azhari secara istilah pun memakai kutap untuk lembaga pendidikannya. Yang kedua, Abi Rizdo. Nah. Lepek ini. Ya. 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 Terus tidak didirikan sebagai lembaga usaha komersil sehingga pada umumnya tidak ada pesantren yang membebankan kewajiban membayar kepada santrinya alias gratis. Semua keperluan santri ditanggung oleh pesantren. Pesantren sendiri mendapatkan dana dari wakaf umat Islam. So, asal-asal muasalnya begitu. Gratis. Tapi itu yang bayarin siapa? Wakaf. Ya santrinya nggak bayar, tapi pembiayaannya badan wakaf umat Islam. Bukan pembiayaannya itu ini Abi Adi sendiri itu. Bukan Abi Adi keliling kepalanya pecah tuh. Pulang kosong, kok dikit untuk gajimu gak cukup. Ya, bukan begitu aslinya umat. Tinggal ya umatnya nggak mau gimana? Loh. Worldview-nya lebih senang umroh. Umroh sampai kedua, ketiga sunnah. Bahkan haji kedua, ketiga nggak wajib. Tapi membiayai anak duafa, anak yatim, pendidikan supaya dia nanti terus melanjutkan dakwah ini malas. Ya. Maka ada perlu fikih ini Abi Diki. Fikih prioritas, fikih kontemporer yang mana yang lebih utama, afdoliyahnya itu yang mana? Hadirin Allah, umat Islam secara sukarela mewakafkan ya. Ini bukan bisnis, melainkan lembaga yang tengah mengemban misi mulia Nasruddin, Nasrul Ilmi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf, lembaga yang memerintahkan kepada kebaikan wa nahyi anil munkar, mencegah kemungkaran. Lembaga itu ruhnya jadi amar ma'ruf nahi munkar. Terus saja, meskipun dalam perjalanan mungkin ada salahnya. Salah dalam melakukan amal tidak disengaja, khilaf, lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain, cuman sibuk nonton, bahkan nyinyir istilahnya. Yang nggak ada yang dikerjakan nyinyirin. Silakan berinovasi, entah kreativitas dakwah segmen apa, dakwah masjidkah, dakwah sekolahkah, atau dakwah di kampuskah. Silakan sendiri memilih ya. Kalau ada persaingan sekolah ya ngapain ikut-ikut, nggak usah lah promosi jelek-jelekin ya. Sudah, apa yang ada diurus. Karena semuanya muaranya kalau benar niat tujuannya sama, menyebarkan agama, dakwah Allah. Jadi ngapain? Nggak belajar di sini, belajar di sana. Ya sudah, sama-sama menyeru ke jalan Allah. Nggak masalah. Anak miskin, anak sedang ekonomi, anak kaya mendapat pendidikan yang sama. Dengan demikian menuntut ilmu sebagai kewajiban seorang muslim
akan dapat terwujud tanpa terhalangi oleh kemiskinan. Jadi yang boleh sekolah itu semuanya, bukan hanya yang mampu bayar. Aslinya itu tugas pemerintah Islam. Udah jam 1:05 ya, udah mulai ngantuk nih. Udah merem-merem loh satu itu. Yang ketiga, Abi Rusdi. Worldview-nya bagaimana yang ketiga ini? Kelembagaan stop. Kiai di sini bukan kakak tua bahasa Lampung atau keris Nogososro. Ya, ada tombak juga namanya kiai, ada kerbau juga namanya kiai. Kiai Slamet di Solo, Surakarta. Kiai di sini adalah orang yang paling atau ditokohkan dalam bidang agama, pemimpin pesantren disebut kiai. Dan ini cuma di Jawa ya, Rusdi. Di Sumatera nggak ada istilahnya ajengan, abah, apalagi? Bukan kiai ya, kiai asli ada. Iya, maksudnya kiai ini merek istilah Jawa. Yang di Sumatera Buya, Datuk ya. Maksudnya begitu. Simbol keilmuan. Maka walaupun tidak bisa semuanya secara expert, tapi bidang-bidang itu memang harus dikuasai. Kalau umumnya itu apa sekarang? Ya memahami keilmuan, memahami kurikulum, memahami manajemen, di dalamnya nanti keuangan, memahami juga sarana itu TU. Itu ada dalam satu orang kalau mau jadi kiai itu. Maka pemain manajemen sate, pemain tunggal dulu. Kalau dia bisa di posisi-posisi itu, nanti berkembang, ya. Maka dituntut kuliah itu pada akhirnya disuruh apa? Istilahnya pun universitas. Artinya apa? Banyak yang harus dipelajari. Bukan sekedar satu bidang, manajemen, apa ekonomi, apa pendidikan, semuanya. Karena ada kaitnya. Apa waktu itu Abi Rusdi multidisipliner, orangnya harus mau nggak mau. Ya. Nah kalau kemudian satu orang mengajarnya beberapa pelajaran kan kesempatan tuh dari keilmuan terlatih, megang jabatan tertentu terlatih, ya kan, leadershipnya. Jadi manajemen pesantren itu yang balik kepada birokrasinya kiai itu. Kiainya masuk, entah di pertengahan jalan apa di nggak musim PPDB ada yang pindahan, terima nggak? Terima. Iya kan? Suka-suka begitu. Sebentar lagi UAS, ini tapi harus diterima nih, kasihan daripada nunggu. Terima gitu. Pernah yang terima bulan Mei ya, Abi Rusdi ya. Bulan Mei itu terima, sebentar lagi mau kenaikan kelas. Ya terima aja, sebulan tuh masuk UAS gitu dia. Ya sudah. Apapun, apalagi keputusan ini terpusat pada kiainya itu. Seorang kiai dapat pengakuan masyarakat karena kedalaman apa? Ilmunya dan keteladanannya bagi masyarakat. Jadi yang mendaulat itu banyak kiai, masyarakat. Kiai adalah sosok ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi yang keberadaannya sangat dibutuhkan, ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada kepastian nggak Abi Rusdi? S1 tafsir positif plus jadi kiai, mungkin nggak? Hah?
Mungkin kalau Habib Rusdi langsung gantiin di sini banyak santrinya Habib Rusdi jadi kiainya gitu. Saya kan yayasan kan begitu Habib Rusdi bisa. Tapi kan kalau Habib Rusdi dapatkan dari kampus saja kan nggak dapat. Iya kan? Ya dari mana orang cuma lulus kuliah, pulang kuliah pedom. Balik lagi bimbingan, pedom lagi. Healing, panitia, walimah teman. Layar keluyur, kolam renang, nggak pernah mimpin santri, ya nggak jadi kiai lah. Walaupun 6 tahun kuliahnya, nggak ada pengalaman mimpin santri. Lo disebut kiai karena ada santrinya kan gitu. Nggak ada santrinya bagaimana? Siapa yang mengatakan kiai? Berarti kalau Habib Rusdi tidak memimpin di pesantren, ya tidak bisa lulus S1 tafsir plus kiai, nggak bisa. Seterusnya juga kalaupun sampai dokter Habib Rusdi juga tetap tidak bisa jadi kiai tanpa dia punya pesantren dan memimpin. Mungkin nggak punya tapi bisa mimpin, jadiin mudir gitu bisa. Maka kemudian pengakuan kiai ini lebih kepada masyarakat penilaiannya. Oleh sebab itu, bagaimana ini? Tidak mengherankan bila seringkali kiai tidak hanya menjadi pemimpin di pesantren, tapi juga di masyarakat. Dalam skala yang paling kecil, mungkin pengaruhnya ibarat lampu tuh kiai Habib Rusdi, ada yang lampu 5 watt gitu. Ini sewatt aja paling icai sewatt. 5 watt, ada yang pondoknya gede tuh, ada yang sampai 20.000 kontor misalnya. Sudah seperti 100 watt umpamanya gitu. Iya kan? Cahayanya begitu. Kemudian apa lagi? Dalam konteks pendidikan, simbol kiai di pesantren memperlihatkan cara pandang yang benar dalam relasi pendidikan. Pendidikan yang benar akan menempatkan guru sebagai pusat pendidikan. Ini sepakat gak Mbak Ayu? Ada orang kaya nih, duit banyak, seneng dia buat sekolah. Dicarinya ustadz dikumpulkan, gajinya sekian, buka promosi. Aku mungkin gak suatu saat nanti banyak masalah akhirnya berkurang lama-lama tutup. Ini karena kiainya, karena dipekerjakan kepada orang, bukan pemiliknya. Rawan tutup lebih cepat atau enggak yang begitu? Ya lebih cepat. Tapi kalau yang punya kemudian mengurus, itulah dia kurikulumnya dari kiainya itu pada akhirnya diturunkan ke anaknya. Biasanya kalau dia meninggal baru terjadi regenerasi, masih bertahan lembaga itu. Coba dibaca kenapa sekolah ini tutup. Selain aturan zonasi ya kalau kita lihat. Jadi kalau menyekolahkan anak yang sekolah itu tidak ada ruh dari kiainya, kemudian mempercayakannya tidak, ini Habib kan siapa yang ini bisa bubar kan? Nanti itu kan terjadi konflik yayasan sama kepala sekolahnya bawa guru-gurunya buat sendiri kepala sekolahnya, yayasannya ngerekrut lagi yang baru gitu. Itu dinamika lembaga. Tapi dalam sejarah itu rata-rata pemiliknya kiai itu yang punya, itu yang bisa Habib terus bertahan. Makanya Habib segera tuh lulus S1, nggak mau S2, buka rumah Quran sendiri di Rubiah sana. Apalagi Habib di kampung mudik sana langsung tahun depan buka kalau berani setelah bangun tidur. Begitu. Mikapahnya juga disuruh buat sendiri, miayunya barengan. Kalau masih belum ada gaji besarnya kan saudara sendiri berjuang. Biwauji kepikiran nggak itu? Pikiran. Abi Arga azan terbaik ya kan? Alumni pondok Abi Arga pasti azannya bagus. Silakan branding sendiri apa itu. Lanjut Abi Diki apa tadi? Sampai di mana dibaca?
Dalam konteks pendidikan, simbol kiai pesantren memperlihatkan cara pandang yang benar dalam relasi pendidikan. Terus pendidikan yang benar akan menempatkan apapun makanannya, minumnya, teh botol, apapun kurikulumnya, penentunya adalah guru. Itu, apapun mau kurmer mau apa penentunya guru, namanya sekolah berbasis IT, sekolah berbasis adab, itu gurunya. Gitu loh. Gurunya penentunya. Bukan apa? Apa dingin? Bukan bangunan. Dan stop, bukan SOP pendaftaran yang ketat gini-gini, bukan administrasi yang kaku. Enggak itu. Kemudian apa? Kiai mencerminkan sosok guru sejati. Nah, sejati ini luas ilmu dan patut diteladani ini. Kiai pula yang menentukan hitam putihnya proses pendidikan di pesantren. Kiai pula yang menentukan kurikulum. Abi Rizky lama-lama coba ini. Hari ini ada jadwal apa lagi nih? Tiap hari ada penambahan jadwal imam lah, jadwal azan lah, jadwal zikir lah, jadwal apa lagi? Murojaah lah, daftar ini apa? Bacaan. Ada aja ini. Perasaan waktu rapat gak ada itu. Sambil jalan, ya memang kembali kepada penentu kebijakannya, gurunya itu, kiainya itu. Hitam putihnya itu proses pendidikan di pesantren. Dipisah, hancur mik, nggak kuat, gabung. Gitu, Abi Rusdi, supaya Abi Rusdi keramat, gitu kan? Gimana caranya? Doanya makbul. Kalau Abi Rusdi sudah sufinya tinggi, itu nggak mau tuh beli makanan di pinggir jalan tuh. Mau geprek apa namanya nggak mau, takut nyembelihnya ragu, maka makannya di rumah Rusdi. Ulama makan di pinggir jalan, muruahnya berkurang ya, bedanya. Muruah apa namanya? Wibawa. Nabi Rusdi begitu. Iya, tabrak mobil sekalian. Kemudian kiai juga yang menentukan kurikulum pendidikan juga menentukan kelulusan murid, penerimaan, ya kayak gitu anunya. Itu yang ketiga. Balik lagi ABTD, yang keempat apa? Apa itu? Konsepnya bagaimana? Baca terus. Stop. Ya. Contohnya yang ain mana, yang kifayah mana, yang mustahab mana? Tadi contoh. Berdoain apa? Salat. Lagi. Hah? Ya. Ada 3 itu babotnya tuh. Apa din? Berdoain lagi. Seluruh yang wajib hukumnya ibadah. Ya bukan hanya sholat. Berdoain, belajar fikih. Ya, syariat. Satu lagi apa ini? Tazkiyatun
Nah itu gurunya apa tadi? Tasbihatu nafas. Gimana tadi? Biar gak, kamu dong. Apa tadi biar gak? Yang fardu ain? Lagi? Dua? Ya, seluruh yang wajib ya, bukan hanya sholat. Satu lagi, apa tadi? Tazkiyatun. Nah, gitu kayak tadi. Sekali-kali nyenengin orang gitu. Nah, terus yang fardu kifayah, apa itu? Abi Fauzi, biar semangat. Apa yang fardu kifayah? Ilmu apa? Kira fardu kifayah ilmu apa? Hah? Ya ilmu. Wah. Berat itu. Antum yang bagi warisan. Ilmu yang hukumnya apa? Fardu kifayah. Belajar ilmu umum lah kalau orang sekarang bilang. Matematika, dokteran. Selain yang tiga tadi. Selain yang tiga yang ain tadi, maka fardu kifayah. Lalu yang mustahab, apa yang dianjurkan nih? Life skill sesuai ini zaman IT nih. Mustahab dianjurkan biar nggak dibodohi. Nuklir, anjurin. Dianjurin mempelajari nuklir, virus, COVID. Ilmu apa? Epidemiologi. Yang jarang orang mau pelajari tapi gunanya untuk maslahat umat. Selain itu apa? Abi tadi. Maka terus abi tadi ini adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Adabul ilmi. Menjadi apa? Soko guru. Soko itu yang guru. Kurikulum yang dirancang. Adab-adab dalam Islam dalam menuntut ilmu baik adab dirinci adab guru maupun adab murid. Itu kemudian di pondok dipegang betul secara konsisten. Kalau sudah tidak boleh ya gimana begini? Kalau sudah perintahnya kiainya begitu, pondok dulu tuh ya sudah, nggak ada lagi apalagi demo. Ya sudah sami'na wa ata'na sudah begitu. Kok begini kok begitu? Enggak. Maka sebaiknya kiainya itu dua. Gimana itu? Mengapa? Memutuskan tuh. Satu, berdasarkan pertimbangan syar'i, dosa atau tidak, zalim atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Keputusannya itu pertimbangan syar'i namanya. Yang kedua, pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sudah benar atau belum secara ilmu pengetahuan. Keputusan itu didukung oleh ilmu, basisnya ilmu. Ilmu nanti bisa turunkan lagi. Ilmu itu bisa berdasarkan penelitian. Kenapa diputuskan kebijakan seperti ini? Hasil risetnya begini. Nah, dalam memimpin pasti saja nih, Birusdi, dalam memimpin pasti saja ada kelemahan-kelemahan sebagai seorang pemimpin, baik dari pribadinya, sifat dasarnya mungkin ngegas, ya, atau tukang nyindir kayak saya ini langsung ngantem, beres gitu. Abdi yang kuat menanggung derita, luka, keluar biasanya. Yang kuat terus dia kebal nanti antivirus gitu, menghadapi. Yang ngegas itu ya ngegas terus. Tapi sudah agak mending gasnya. Gasnya sudah dipencetnya pelan ya. Kalau dulu kan bos gitu. Kayak mau ini balapan. Itu tadi di memimpin gimana nih? Kebijakannya ditimbang secara ilmu agama benar atau salah, halal atau haramnya udah dicek baru diputuskan. Yang kedua apa nih? Pakai ilmu pengetahuan. Makanya awakmu jadi guru pening
suruh mimpin ngatur bening, mungkin saja nggak niat atau nggak pengen jadi guru, nggak pengen mimpin, tapi dipaksa. Ya, ada rumusnya, dipaksa kebaikan itu boleh, biar nanti biasa. Maka setiap majelis itu selalu disuruh apa? Ini tasbihul nafasnya. Suruh apa Mbak Ayu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Mungkin dalam grup menyinggung, mungkin dalam ceramah menyinggung, di situ disuruh untuk memohon ampun dari majelis-majelis itu. Kalau ada yang samar-samar ambigu, maknanya ini tujuannya siapa, sindirannya, ditanyakan yang dimaksud mandul itu siapa itu. Yang dimaksud mandul itu siapa? Sebenarnya itu suruh makan loh itu. Yang nggak mungkin lah saya nyuruh mandul itu. Kamu itu suruh makan. Nanti kalau ibu menanya kok kerja di pondok ini jadi kurus, terus tipis kertas gitu badan. Sayur dibuang, nggak boleh, kulitnya susah. Ini suruh masak dan ngerasain tuh, masak gimana. Bidiki ini jajan terus, kapan mau kumpul duit untuk nikah? Bosen aja saya yang menerima itu. Saya nggak dikasih pula, ini masalahnya, jatah premannya nggak dikasih. Dulu kalau ada rezeki, dilaporin ibunya itu, pondok makanya enak, santri nggak dikasih, ribut. Ini mereka 3 biji ini nurut, tapi kalau ada rezeki lapor dia. Selesai habisnya. Kemudian berikutnya apa lagi nih? Tuh. Salah satu adab apa itu? Murid harus membersihkan jiwa, coba itu. Tegas sekali ini. Selalu dalam proses belajar dilakukan doa, bahkan di Ica suruh berzikir. Apa berzikir? Mensucikan hatinya, diruqyah sekalian. Kalau ada setan masuk itu pagi hari, coba. Belum siang lagi nanti berdoa, diimamin, ngaminkan. Doanya juga mengandung pensucian jiwa juga. Sore zikir lagi sesuai sunnah. Di situ juga ada tazkiyatun nafasnya, apalagi semua. Dan guru pun harus mengawali pekerjaannya dengan niat semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah ini berat. Prinsip ini tidak pernah dikenal dalam sistem pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler ya cuman melatih kecerdasan atau pendidikan akal saja. Tidak ada pendidikan kolbu, ya. Paling ada insting, melatih skill. Semuanya hanya bermuara pada pencapaian materi. Dalam sistem pendidikan Islam seperti yang dipraktekkan di pesantren, prinsip ini menjadi prinsip sentral. Itu pernah diceritakan Ustaz Somad, belajar Al-Fatihah 3 bulan. Itu diantaranya adalah adab, kesabaran dia, selain makhrajnya belum benar. Anak ini kalau ilmunya banyak, jangan-jangan atau cepat dipindahkan surat, dia sombong. Sombong itu penyakit yang menghinggapi mayoritas orang alim. Maka ditata dulu adabnya. Kemudian pesantren juga apa ini? Siapapun yang melanggar dianggap telah melakukan pelanggaran serius dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, sepanjang sejarahnya pesantren tidak hanya dikenal sebagai pusat keilmuan, tetapi juga benteng moral dan spiritual. Ada yang jujur, setelah ada sertifikasi, seberapa persen meningkatnya alumni atau mutu pendidikan? Tidak jelas, banyak penelitiannya juga. Yang meningkat mobilnya, kreditnya, rumahnya, gaya hidupnya. Ngajarnya tetap begitu-begitu saja. Bahkan kalau sudah berlomba-lomba untuk naik pangkat, ya banyak yang santri itu kadang-kadang jokiin, ya. Guru honor itu jadi jokinya. Ini kalau digelontorkan materi tidak membangun, ya, moralitas,
spiritualitas ini tidak ada jaminan dengan kesejahteraan yang tinggi. Yang bisa membangun keilmuan ya ini guru itu mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah dalam mengajar. Aktivitas mengajarnya itu semuanya merupakan ibadah tadi. Ibadah dalam bentuk mengajar. Ketiganya berada dalam kontinum yang beriringan untuk melahirkan manusia sempurna insan kamil. Yang kelima, Bayu apa? Bayu. Seiring dengan misi ya benar mencanangkan ya manusia yang baik, good man, bukan good citizen. Ya orang yang baik jadi marbot yang masjidnya bersih, azannya disiplin, ya yang rusak didandanin. Itu orang yang baik. Di guru ya tanggung jawab, santrinya belum hafal, santrinya belum tuntas belajarnya, kepikiran, nggak bisa tidur. Santri saya kok nggak paham ini gimana? Gitu. Tanggung jawab, ya punya integritas yang tinggi. Waktu itu apa? Lebih tinggi kompetensi, ya kan? Credible. Nah itu sarjana tuh. Tidak melahirkan tukang apa? Tukang ngajar, gitu. Tukang montir, ya cuman robot, gitu. Kayak robot ya. Enggak ada pembangunan adab, enggak ada di situ. Ya, cuman bekerja. Walaupun tidak pernah menyiapkan alumni-alumninya untuk menjadi pekerja-pekerja, namun sangat jarang pesantren meluluskan pengangguran. Ada yang nganggur tuh. Pada umumnya alumni pesantren memiliki jiwa mandiri ya dan semangat entrepreneurship untuk berwirausaha yang tinggi. Sehingga saat lulus dari pesantren tidak pernah terpikir untuk hidup nganggur loh. Sekedar untuk hidup. Mereka tidak akan menjadi beban orang lain. Semangat ini merupakan buah dari adab Islam yang diajarkan dan ditanamkan di pesantren. Bahkan bisa mandiri loh, enggak menunggu pemerintah membuka lowongan pekerjaan, dia mandiri. Ya, pada Allah saja dia curhat. Allah pengen buat sekolahan di sekampung, udik, biar nggak udik lagi, buat sekolahan, kampung Quran, nah gitu loh. Disitulah dibuat pekerjaan itu. Jadi dia nggak menunggu lowongan, dia yang membuka. Tuh, di Rumbia, payah lah bidiki ke Bandar Lampung nih, 2 jam 3 jam, ya kan? Mau jenguk orang tuanya susah, misalnya mondok di sini kan? Antum buat pondoknya di sana, jadi biayanya lebih murah, ya kan? Mikir jenguk, mikir ini efisien, karena antum memperluas akses dakwah, ya. Rumah mbahnya dirubah jadi rumah Quran, udah lulus, ya. Bolak-balik, nanti masih ilmu belum merintis berat, lulus. Kecuali yang udah pulang kampung, sekampung udik. 6 bulan skripsi jadi pulang kan. Tahun gak itu? Oh. Kemudian apa? Berikutnya, amat disayangkan ketika gelombang sekulerisme menyerang sendi-sendi kehidupan umat Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip yang benar yang dipraktekkan oleh pesantren tidak pernah menjadi referensi serius nih dalam pengembangan dan perancangan pendidikan di negeri ini nih, kritiknya. Pendidikan pesantren dianggap sebagai pendidikan kolot tuh. Itu worldview yang keliru di masyarakat yang sudah harus ditinggalkan. Kesan pesantren kumuh nih. Ini di Berantas Habib Rusdi selama antum pimpin. Pesantren kumuh. Stigma negatif ini harus dijawab dengan sekolah bersih, sekolah rapi, indah. Masjidnya coba, taman mini nggak indah, Habib Jabri mana nih? Nggak jadi tamannya. Deso katanya,
terbelakang, uninformed, kurang ya terisolir, informasi kurang, anti kemajuan. Itu kesan-kesannya. Dan yang semisalnya sering dikampanyekan agar umat Islam di negeri ini tidak mau dekat-dekat dengan pesantren. Tuh. Sekolah misi agama lain berbalik, dia disiplin, dia bersih, dia profesional istilahnya. Akhirnya umat Islam sendiri meninggalkan pesantren, memilih sekolah-sekolah yang lebih unggul dari sisi akademiknya, mengabaikan akidah, mengabaikan adab, ya. Ini kerugian. Maka bagaimana supaya bisa diambil alih oleh ya lembaga pendidikan Islam, bukan lembaga di luar Islam. Jadi kemudian semuanya itu ya ada hubungannya dengan worldview, sehingga kita perlu memiliki cara pandang yang benar dalam menentukan model pendidikan. Karena tidak memahami konsep pendidikan atau worldview-nya salah tentang pendidikan Islam yang benar, maka dia membuat sekolah atau kebijakan atau lembaga yang dipimpinnya tidak berbasiskan kepada konsep adab ilmu dalam Islam, di mana tadi ilmu fardu ain, fardu kifayah, baru mustahab. Adab itu hilang, menyebabkan ya yang diperintahkan Allah itu nggak keurus, yang wajib-wajib itu diabaikan, yang dikejar hanya dunia, padahal banyak yang tergelincir pada akhirnya ketika mementingkan urusan dunia. Kemudian masih ada waktu. Materi yang berikutnya etos kerja di grup mana itu? Arijalu kawamun ala nisa ya. Di mana tadi? Ini. Ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Worldview-nya gimana? Bedi. Ibadah ada mahdzah, ghairu mahdzah. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Sama ya. Yang mahdzah apa? Yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, seperti rukun Islam atau ibadah sunnah, baca Quran, ya sedekah. Itu namanya ibadah mahdzah. Yang ghairu mahdzah selain daripada itu apa? Bekerja, tidak ditulis secara khusus. Tidur pun bisa bernilai ibadah dalam rangka ketaatan. Menolong ya, yang tidak disebutkan di Quran tapi juga bernilai ibadah. Bagaimana etos kerja dalam Islam? Sekarang dari ada 5 poin ini. Mbak Najma yang pertama apa, Mbak? Oh iya, keutamaan kerja. Apa itu etos kerja? Apa etos kerja? Bawahnya itu? Watak. Itu etos ya. Etos. Bahasa Yunani. Maka lengkapnya etos ialah karakteristik, sikap, kebiasaan. Ada kepercayaannya juga loh, bekerja itu apa. Dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Lalu kerja, Beri. Kerja itu apa, Beri? Kerja nih orang Malaysia nih. Kerja. Nak kerja apa? Dalam pengertian luas adalah
intelektual, fisik. Keduniaan, keakhiratan. Makna kerja bagi seorang muslim, worldview-nya, upaya yang seluruh aset, pikir, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah, ngeri tuh, yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, dari untum khaira umat terbaik. Susah nggak dipahami itu? Maunya apa itu? Paham makna kerja? Sekarang keutamanya, Abi Arga, biar nggak ngantuk. Keutamaan bekerja: meningkatkan derajat, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Worldview-nya apa? Dengan bekerja derajatnya menjadi tinggi. Agama memerintah, apalagi laki-laki, apalagi pemuda. Kalau nurutin ini bagaimana Berga? 15 tahun balik itu bisa mandiri. Kalau antum sekarang 19 tahun ya, ketuaan berarti. 15 tahun disuruh bisa mandiri. Harus dilatih bekerja untuk persiapan ya mandirian itu. Yang kedua, dengan bekerja itu apa yang kedua? Mendapatkan pahala, apalagi diomel-omel jadi. Ih, kuping ini kobong tuh. Ya. Apalagi ini bereaksi, kuping panas. Sekarang balas nggak jadi, dihapus lagi. Tuh mbah-mbah ini coba setua itu ngapa itu? Terus bekerja. Jib, bekerja, kemuliaan, mil. Yang ketiga, Abi Fauzi apa? Mendapatkan iya. Apa untungnya? Apa untungnya? Mulai nih, agak-agak nih. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka. Wa idza qudiyatish sholatu fantasiru, ya. Ya. Abi tadi untungnya apa bekerja? Penikmat uang rakyat KIP. Wih, hati-hati antum, uang pajak kita nih. Apa? Seperti seorang mujahid, pejuang di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja. Barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka saya seperti seorang mujahid fi sabilillah. Berikutnya, berulang, bekerja adalah kewajiban, wajib. Abidiki, mencari rezeki yang halal, thalabul halal itu wajib. Sesudah apa? Nah ini poinnya, peletakan adab yang benar setelah menunaikan yang fardu. 6. Abirusdi, menjaga kehormatan diri. Tidak seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan yang diperoleh dari hasil
keringatnya sendiri. Sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu pun makan dari hasil karyanya sendiri. Anak, Nabi punya kerjaan apa selain berdakwah? Pandai besi siapa? Tukang kayu siapa? Zulkarnain. Siapa tukang besi? Tukang kayu? Najjarun. Yang tukang duit Nabi Yusuf ya, udara ya. Menghapus dosa. Ya Allah, ada dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan bekerja. Yang berlelah-lelah bekerja itu, yakinilah worldview-nya bahwa ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan bekerja. Bagaimana Rasul dalam bekerja? Abadi, satu, Rasul selalu bekerja dengan cara yang terbaik. Susuli terus betina di, ya. Profesional di, profesional itu sesuai keilmuannya, ya. Dan tidak asal-asalan. Belanja bangkrut nih, pondoknya habis dong. Belanja habis semua duitnya. Selip terus, nggak tahu kemana. Terus siapa yang tanggung jawab? Rasulullah melakukan dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi dan adanya penetapan skala prioritas. Tuh. Mana yang lebih penting dari yang penting? Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Enggak ada nganggur-nganggur itu nantar sok enggak ada mesti. Ya. Rasulullah selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok visioner. Sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Rasulullah tidak pernah menangguhkan pekerjaan beliau, bekerja secara tuntas dan berkualitas. Rasulullah bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan membentuk tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama. Rasulullah adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Enggak ada nganggur-nganggur nih. Tidak berlalu sedikit pun waktu kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan. Iman itu kan diwujudkan dalam amal. Amalnya itu bekerja itu. Ketakwaan Rasulullah dalam bekerja. Rasulullah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah. Kerja itu nolong orang, andum manfaat tuh Kiai Imron Jamil. Ya, ngajar itu kan menanam kebaikan. Panennya tergantung Allah, ya, memberikan panen apa tidak. Tapi sudah dihitung amal soleh. Karakter yang baik apa itu? Jujur, berpandangan jauh ke depan, bisa memberi inspirasi, inspiring, maksudnya jadi contoh lah ya, kalau ngelihat Abi Rizdo itu semangat tahajud gitu loh. Ya, di rumah. Ya kan Abi Rizdo? Kompeten. Adil. Supporting, mendukung, berpandangan luas, cerdas. Terus terang, berani, bisa diandalkan. Beres. Ngomong beres. Nah, cocok Abi Rizdo. Bapak asli. Bapak angkat lah ya. Bapak asli. Maksudnya layak jadi bapak loh. Bisa diandalkan, bisa bekerja sama, enggak, berantem terus. Ngegas terus ini, tempur, kreatif. Ya. Peduli kepada orang lain, tegas, matang. Gimana ya matangnya? Ya enggak baper kali ya matang tuh ya. Widiki, matang. Ambil keputusan mantap. Jangan lagi ada keputusan saya salah, jangan. Mantap, diistiqorohi dulu. Berambisi, maksudnya yang positif ini untuk semangat ya. Gimana caranya santri yang ada ini ilmunya Habib Fauzi sudah diberikan semua, jadi dia harus lebih hebat murid antum dari gurunya, gitu. Bukan guru silat ini. Mana Abi Arga bisa silat ya? Ini ya, Sehat apa? Raja Wali ya?
kayak sate. Perang terus di Jawa, woy. Jangan bola Lampung perang-perang. Woy. Silat apa ini anunya yang hari Minggu nanti itu? Memori 2 biji ini, 3. Perang anu silat tapi itu. Wih. Bangun tapi. Hah? Iya, mau lah. Bahaya di Lampung enggak silat. Mampu mengendalikan diri, loyal. Loyalitas itu maksudnya setia ya. Mengikuti peraturan itu dengan senang hati. Mampu mengendalikan diri, independen. Syarat mendapatkan surga dalam bekerja supaya bernilai kerjanya itu syariah gitu ya. Itu kerja syariah tuh. Apa-apa mau istilah syariah. Bernilai ukhrawi itu melandasi aktivitas kerjanya dengan keimanan dan ketakwaan. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan zikir dan bersyukur. Udah ada dicai itu. Tapi sayangnya imam sholat 5 waktunya suruh zikir mimpin susah nih. Berjiwa bersih dan mau bertaubat. Nah, itu adab kepada diri. Kemarin udah dibahas tuh bertaubat. Antusiasme dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dari santri-santri yang berbuat kasus-kasus itu kan kemungkaran loh. Gimana cara semangat di konseling sama bidik ini, ya dicegah. Norma-norma dan etika dalam bekerja Rasulullah sudah mengajarkan etikanya. 1 jujur, 2 tanggung jawab, tidak tukang nipu, takaran timbangan, menepati janji, murah hati, jangan pelit ya. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang, bersih dari riba. Terakhir, nilai-nilai profesionalisme, daya pikir. Baik, otaknya pakai untuk menyelesaikan masalah lu, hidup ini menyelesaikan masalah. Kreatif, inovatif, apalagi. Keterampilan, mempunyai sikap mental, intuisi. Intuisi ini peka ya, artinya itu hidup bisa menerawang ya, memprediksi bahaya-bahaya. Menyesuaikan pekerjaan dengan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas yang tahfiz di halaman di Masjid